pengalaman yang mungkin akan saya terus ingat gitu guys. Wadija Channel untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to my channel Wadija Channel. Sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, di mana juga anda berada guys, semoga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Guys, sebenarnya saya agak suka dengan perkembangan ketika ini ya guys, di mana hubungan kita Malaysia Indonesia sekarang ini sangat-sangat kuat. Saya tengok melalui YouTubernya, YouTuber Indonesia dengan Malaysia ini berkawan sangat baik guys. Ada saya tengok YouTuber Malaysia yang ke Indonesia seperti Abang Rusli yang banyak dapat pengalaman di sana, pengalaman yang mungkin sukar dia lupakan. Dan ada juga Anton dan juga Wikri datang ke Malaysia dan mereka pun ada pengalaman mereka sendiri. Saya suka begini ya guys, YouTuber Indonesia datang Malaysia, YouTuber Malaysia pergi Indonesia. Dan rakan-rakan saya juga adalah nak pergi Indonesia, nak pergi Jakarta nanti guys. Besok 15 hari bulan 8 2022 mereka akan ke Jakarta untuk tengok Hari HUT Republik Indonesia. Dan hari ini saya akan ke channel Wikri. Jangan lupa subscribe channel Wikri guys. Saya nak tengok pengalaman Wikri di Malaysia. Dan katanya dia dikerjain di Malaysia. Dikerjain bagaimana guys? Mari sama-sama kita saksikan. Jom. Apa ni guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan. Amin. Serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang beberapa pengalaman unik yang saya alami selama berada di Malaysia guys. Pengalaman yang mungkin akan saya terus ingat gitu guys. Pengalaman yang saya bawa ke Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang saya tinggal di Malaysia, tapi ada beberapa hal yang saya bawa ke Indonesia, termasuk pengalaman-pengalaman unik ini guys. Apa pengalamannya itu guys? Saya pun tak sabar nak tahu apa pengalaman dikira orang Malaysia. Oke, pengalaman pertama saya adalah terjadi ketika saya berkunjung ke keluarganya Abang Akil. Mungkin ada sebagian kalian yang sudah tahu. Jadi ketika itu saya berada di sebuah rumah yang kebetulan pada saat itu ingin kita review. Rumah adat, rumah tradisional dari Melaka itu. Saya menunggu di luar, tiba-tiba datang mobil menghampiri saya. Ada satu keluarga mungkin di dalam mobil itu. Lalu di dalam mobil itu dia bertanya, seolah-olah saya ini seperti orang Malaysia guys, padahal saya orang Indonesia gitu. Lalu dia menanyakan jalan gitu. Saya tidak tahu di tempat apa yang dia maksud. Saya tidak mau orang di dalam mobil itu berbicara lebih panjang lagi. Akhirnya saya langsung bilang, maaf Pak, saya dari Indonesia, saya bukan orang Malaysia. Saya langsung bilang itu aja. Dan bukannya hampir sama dengan orang Malaysia kan? Akil untuk bicara gitu. Oke, kita tengok. Inilah dia. Waalaikumsalam. Saya dari Indonesia, tak paham. Ada di dalam sih, mau tanya. Oh, ini keretanya lewat. Lalu Wikri ada orang mau tanya di tepi jalan. Silakan depan. Dia ingat Wikri. Kenapa ini orang menjadi situ pengalaman unik bagi saya? Karena menurut saya guys ya, saya sebagai orang Indonesia dan orang Malaysia, ketika kita duduk bersama, ketika kita berbincang bersama, itu tidak ada sekat, tidak ada pembeda selain mungkin sedikit bahasa dan juga bendera yang misalkan kita gitu. Tapi ketika kita berbicara, ketika kita bertatap muka, kita tuh sama guys. Bahkan orang Malaysia itu mengira saya adalah bagian dari mereka, orang Malaysia gitu. Pada hakikatnya kita memang sama guys, terutama saya guys ya. Dan kita memang harus akui ada bagian dari Indonesia juga memang berbeda. Tapi juga dari pengalaman yang saya ketahui guys, ternyata banyak dari keluarga itu, dari jalur ibunya kah, apa dari jalur bapaknya kah, rata-rata mereka memiliki keturunan dari orang Indonesia guys. Entah dari Jawa kah, entah dari Sunda kah, dari Minang kah. Bagian dari mereka itu seperti itu. Jadi ini makin memperkuat. Memang kita itu kalau dibilang
serumpun ya memang serumpun guys. Tapi mungkin ada tambahannya ya, ada tambahan kata-kata mungkin. Ada juga yang tidak serumpun. Itu aja sih sebenarnya. Tapi jangan lantas dibilang Indonesia dan Malaysia tidak serumpun. Indonesia dan Malaysia serumpun, tapi ada tapinya. Itu aja sih sebenarnya simpelnya. Tapi jangan lantas menghilangkan yang serumpun itu juga guys. Itu nggak kurang tepat menurut saya. Orang misterius. Apa nih? Lalu pengalaman berikutnya adalah ini terjadi pada saat saya, Bang Dar, Anton dan Borunaga makan sate kajang. Pada saat itu sate sedang kajang. makan-makan, Anton sedang Kajang live, tempat saya saya, sedang Bang. buat video. Tiba-tiba ada seorang dengan pakai masker memberikan amplop hari raya. Guys. Fikri, Anton ngeblank, sebentar tuh ngeblank. Tiba-tiba gitu. Ini maksudnya apa gitu kan? Dan saya tiba-tiba waktu itu seolah kayak itu ekspresi yang kaget tapi seneng gitu guys, kaget tapi seneng. Akhirnya saya sadar dari kaget saya langsung kejar orang itu. Entah bagaimana, ketika saya sampai di situ, saya ke kanan, ke kiri, ke jalan cari orang itu nggak ada guys. Saya nggak tahu apakah orang itu benar-benar sembunyi, orang itu sudah berangkat atau masih ada di situ di atas, saya nggak tahu sebabnya Siapa nih? ke atas atau orang itu seorang malaikat, saya nggak tahu guys. Jadi ketika saya cari orang itu udah nggak ada. Tambahkan sama itunya kacang. Tambahkan kacang ini. Oh tambah lagi. Oh ni yang dia bagi dalam sampul tu mungkin duit ya. Pak, makasih. Terus dia lari. Bapak Siapa Kita tu? berjumpa. enggak tahu langsung dikasih ini. Nah, itu guys. Anton katanya. Dia kejar orang tu. Tapi kiri lagi lari. Lari. Emang pikirin doyan lari ya kan? Dia cari orang itu kan. Kenapa orang ini tidak ingin terekspos? Ini yang membuat saya nggak habis pikir gitu. Orang ini datang beri uang begitu saja tanpa bertutur kata apapun dengan kami. Bahkan saya tidak sempat untuk bersalaman dengan dia, bertanya namanya. Itu kita semua orang pada saat itu terkejut guys, terkejut. Dan yang diberikan pun nggak sedikit guys. Saya Entahlah, jadi merinding guys. cara seperti ini sebenarnya memang sangat berkesan menurut saya, sehingga kita tuh sampai kapanpun akan terus bertanya-tanya siapa orang ini gitu, sampai benar-benar kita bertemu dengan orangnya. Okey, saya stop sekejap ya Wikri. Mungkin saya bagi pandangan saya lah Wikri ya. Mungkin ini adalah pendukung channelnya Wikri, mungkin pendukung channelnya Wikri kan. Dia selalu menonton Wikri punya channel, jadi dia mungkin peminat lah. Peminat, dia nampak Wikri di situ, lalu dia bagi sagu hati ke macam tu lah. Namun dia tidak mahu dia dikenali, lantas dia pergi. Ini pandangan saya lah mungkin. Sebab channel-channel reaction Indonesia terhadap Malaysia juga, penonton-penontonnya ada di Malaysia. Begitu. Dan kita lanjut. Yusuf Tayyub. Lalu pengalaman selanjutnya adalah terjadi, ini agak lucu sih memang, agak lucu. Ini terjadi ketika malam terakhir saya di Kuala Lumpur. Pada saat itu saya berjalan-jalan di daerah di Dataran Merdeka. Pada saat itu sudah malam, sudah larut, tapi suasana semakin ramai. Saya nggak tahu ini mungkin memang kebiasaan di sana ya, semakin malam tuh semakin hidup, semakin ramai. Ada yang bilang katanya Kuala Lumpur tuh tidak pernah tidur, gitu guys. Ada istilah seperti itu. Pada saat itu saya jalan terus sampai akhirnya saya masuk ke wilayah Masjid Jamek. Pada saat itu sudah ditutup, sudah malam. Di situ ada payung-payung kanopi seperti Masjid Madinah. Di situ juga ada pokok-pokok atau pohon-pohon dari kurma. Akhirnya ada dari kalian bilang pada saat itu, "Pik, tolong bisikin ke pokok itu, ke pohon itu, Yusuf Tayyub." Saya dengan polosnya guys, saya nggak tahu apa-apa itu Yusuf Tayyub. Apa yang akan terjadi ketika saya bilang atau saya menyebut Yusuf Tayyub kepada pokok itu? Apa respon dari pokok itu? Gitu. Ini saya nggak pikir jauh apapun. Saya langsung oke, saya akan coba. Tapi pada saat saya akhirnya melakukan itu semua, tidak terjadi apapun pada pokok itu, pada pohon itu tidak terjadi apapun sama sekali. Malah kalian semua tertawakan saya gitu guys. Pikir ini lagi ngapain gitu, membisikin atau bilang ke pokok kurma Yusuf Tayyub. Setelah saya beberapa langkah dari pohon kurma itu, banyak yang komentar dari kalian itu adalah iklan dari iklan produk kurma terkenal di Malaysia. Apa sih guys? Kamu pergi bisik dekat toko tuh, Pik. Cakap dekat dia Yusuf Tayyub. Apaan guys? Yusuf Tayyub itu maksudnya apa ya?
Apa sih, coba aku ini. Maksudnya dekat ini, dekat pohon kurma ini gitu. Aku ucap Yusuf Tayyub gitu ya. Untuk Wikri nanti saya mainkan sedikit iklan Yusuf Tayyub di tepi ni untuk Wikri tengok. Itu iklannya Yusuf Gini, Tayyub. aku dekat ini gitu. Wakurma Ucap Yusuf Tayyub gitu guys. Yusuf Tayyub. dan Kayak gitu. banyak lagi. Maksudnya apa sih? Pastinya menjadi pilihan Anda setiap Apa sih masa. Yusuf Tayyub? Pilihan eksklusif. Ini emang gokil, ini pengalaman yang menurut saya memang spontan. Nggak tahu guys. Seperti saya ketika itu dari banyak komentar itu saya baca yang itu gitu. Saya baca yang itu, apa ini gitu kan. Dan saya dengan polosnya, dengan naifnya saya langsung melakukan apa yang diinginkan oleh viewer saya gitu guys. Yusuf Tayyub itu. Aduh, sialan bener. Ketika saya tahu ternyata ini adalah iklan kurma, saya lihat iklannya sendiri, saya ketawa terbahak-bahak guys. Saya lihat di rumah, Oh, di Wikri hotel, dah tengok saya lihat iklannya. iklan kurma yang Jadi tak ayatnya jadilah sebenarnya saya letak di dia sebelah. berbisik. Sudah tengok kan iklannya? Kayak gitu. Dan itu memang setiap bulan Ramadan selalu ada katanya. Prank abang polis. Lalu pengalaman berikutnya, ini lebih tepatnya pengalaman yang diterima oleh teman saya ya, Anton. Jadi ketika kita live di Highland Tower, kita masuk di dalam situ, ada 2 orang polis. Ini Bang Rejab dan Bang Soleh kalau nggak salah guys ya. Jadi 2 orang polisi ini sudah mengikuti live kami semenjak dalam perjalanan menuju Highland Tower. Akhirnya ketika kita udah buat konten di sana, 2 orang polisi ini masuk. Dia bicara kepada Bang Azrin. Bang Azrin sudah sangat ketakutan di situ. Akhirnya Anton datang, ketemulah 2 orang polisi ini. Akhirnya Bang Anton diciduk guys. Diciduk, ditanya-tanya, kamu dari mana, sedang apa, ini kameranya on atau off kayak gitu. Yang saya dengar dari abang polisi ini bahwa sebenarnya tadinya rencananya Anton ini pengen digari guys, pengen diborgol, pengen diborgol. Tapi mungkin tak sampai hati lah untuk mengerjain lebih jauh Anton seperti itu, dia nggak tega gitu guys. Mungkin kalau sampai pada saat itu digari, mungkin akan lebih dahsyat itu guys. Tapi sayang sekali ya Bang Rejab dan Bang Soleh ini nggak tega gitu guys. Jadi ya akhirnya Bang Soleh dan Bang Rejab ini bilang kita sedang ngeprank gitu. Sebenarnya saya adalah subscriber dari Anton gitu. Dan cukup membuat Anton panik guys. Guys, aku tuh kena prank tadi tuh. Guys, kita kena prank guys. Kaget sumpah. Ada polisi datang ke kita, dia bilang Kaget. Tadi gimana? Enggak, aku kan sini. Ini polis katanya, udah liatin polis. Oke, bener. Polis abang memang bener polis. Kejalan guys. Kaget aku guys. Akhirnya mau ditangkap guys. udah subscribernya Anton guys. Padahal di videoin, pengen tahu muka dia kayak gimana ketahuan. Itu menjadi pengalaman yang unik, walaupun pada saat itu membuat Anton panik, tapi menurut saya itu pengalaman yang berharga, pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh Anton guys. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Saya jumpa sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu guys pengalaman Wikri, Anton di Malaysia. Dan subscriber Anton dan juga Wikri di Malaysia ada bagi Saguwati berupa wang, ada lagi yang ngeprank dia, dan ini adalah satu pengalaman yang tidak bisa dia lupakan ya. Kalau ada masa lagi Anton dan Wikri boleh datang ke Malaysia. InsyaAllah kalau kita ada masa nanti saya akan bersama-sama dengan anda di Malaysia. Tu dia. Telefon saja. Assalamualaikum guys. Wadijah channel untuk anda.